Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakir Ramdhani dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik dengan NIM digi terakhir 069. Di sini saya akan melanjutkan proyek tugas dari pemrograman komputer yang ketiga. Materi yang saya akan bawakan yaitu kondisi dan if else. Apa sih kondisional itu? Kondisional adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan program menjalankan blok kode yang berbeda berdasarkan kondisi yang benar atau salah. Di sini ada konsep dasar if else ya guys. Pada dasarnya, if else ini dalam Python adalah sebuah konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan atau mengontrol aliran program. Konsep ini memungkinkan sebuah program untuk menyalakan apakah kondisi benar atau salah. Setelahnya, program akan menjalankan blok kode yang sesuai berdasarkan evaluasi tersebut. Eh, di sini saya akan menguraikan konsep dasar if else ini tuh apa aja sih. Ada 3 poin ya guys: if, else, dan elif. Dimulai dari if. If adalah kata kunci dalam Python yang digunakan untuk membuat sebuah pernyataan kondisional. Jika hasilnya benar, blok kode di bawah jika dijalankan. Jika hasilnya false, blok kode di bawah jika dilewatkan. Lalu yang kedua ada else. Else adalah kata kunci yang digunakan untuk menangkap semua kasus lain yang tidak memenuhi kondisi if. Else tidak memiliki kondisi sendiri. Blok kode di bawah else hanya dijalankan jika kondisi if sebelumnya menghasilkan false. Lalu yang ketiga ada elif. Elif yang merupakan singkatan dari else if digunakan untuk menambahkan kondisi tambahan setelah if. Dengan elif, kamu bisa memiliki sejumlah kondisi yang akan diperiksa secara berurutan. Jika kondisi if menghasilkan false, kondisi elif berikutnya akan diperiksa dan seterusnya. Namun saat kondisi elif menghasilkan true, blok kode yang sesuai akan dijalankan dan program melompati sisa pernyataan elif atau else jika ada. Ya, ini adalah penguraian dari konsep dasar if else tersebut ya. Lalu lanjut ke sintaksis if else. Sintaksis if else dalam Python mengacu pada aturan penulisan kode dalam menggunakan struktur kondisional if else. Penjelasan dari sintaksis if else dalam Python ini, if itu diikuti oleh kondisi yang ingin kamu periksa. Lalu kondisi ini harus menghasilkan nilai boolean yaitu true atau false. Untuk kondisinya, kondisi umum itu ekspresi perbandingan, tetapi juga bisa berupa nilai atau ekspresi lainnya yang menghasilkan nilai boolean tersebut. Lalu pada titik kedua, setelah kondisi, kamu harus menambahkan tanda titik 2. Titik 2 menandakan kamu telah selesai menulis kondisi dan siap untuk menulis blok kode yang akan dihasilkan jika kondisi tersebut. Lalu indentasi. Setelah titik 2 tadi, kamu perlu memberikan indentasi. Biasanya 1 tab atau 4 spasi lah sebelum menulis blok kode yang dijalankan. Blok kode ini bisa terdiri dari 1 atau lebih baris. Semua baris yang memiliki indentasi yang sama setelah itu akan dianggap sebagai bagian dari blok kode yang sama. Else ini digunakan untuk menangkap semua kondisi lain yang tidak memenuhi kondisi if. Sama seperti if, else harus diikuti oleh titik 2 dan blok kode yang diindentasi. Lalu lanjut ke fungsi percabangan if. Fungsi percabangan if ini sendiri mulai dari program percabangan yang sederhana terlebih dahulu agar mudah dipahami dan sebagai landasan belajar Python dasar. Percabangan if ini digunakan sangat terdapat satu pilihan keputusan. Percabangan ini digunakan untuk mengeksekusi program jika kondisi bernilai benar atau true dan jika kondisi bernilai salah atau false. Maka statement atau kondisi if tidak akan dieksekusi. Blok kode pada if pada Python strukturnya seperti ini ya teman-teman, kalian bisa lihat contohnya seperti ini. Lalu lanjut ke contoh penggunaan if pada Python. Kalian bisa lihat ini adalah satu contoh penggunaan if pada Python. Belanja, info total belanja.
Lalu lanjut fungsi percobaan else if. Pengambilan keputusan dengan kondisi if else if merupakan lanjutan atau percobaan logika dari kondisi if. Dengan else if, kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Hampir sama dengan kondisi else. Bedanya kondisi else if bisa banyak dan tidak hanya satu. Lalu masuk ke contoh penggunaan else if. Ya, kalian bisa lihat sendiri teman-teman, ini adalah satu contoh dari penggunaan else if. Di sini tertera bahwa ya kalian menginput atau memasukkan hari ini Selasa, ketik-ketik, terus Senin, Rabu, Kamis sampai Minggu. Kita masuk ke fungsi percobaan if else. Pengambilan keputusan dengan kondisi if else tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang diambil sesuai dengan kondisi, tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan jika kondisi tidak sesuai. Kondisi if else ini adalah kondisi di mana jika pernyataan benar atau true maka kode dalam if akan dieksekusi, tetapi jika salah atau false maka akan mengeksekusi kode di dalam else. Contoh penggunaan if else. Ini salah satu contoh penggunaan if else. Input yang buku berapa hari ini, contohnya lama pinjam, else-nya print, dan ini jawabannya. Lalu langsung ke boolean. Boolean adalah sebuah tipe data yang memang hanya memiliki dua nilai, yaitu benar atau salah. Benar atau salah dalam bahasa pemrograman ini dinilai true atau benar dapat diganti atau dialihkan menjadi satu. Sedangkan nilai false atau salah dialihkan menjadi nol. Contohnya dalam pembuatan kode program adalah saat kita harus menentukan apakah angka tersebut genap atau ganjil berdasarkan input pengguna. Dengan kasus ini, maka kita harus melakukan cek terlebih dahulu apakah angka tersebut bisa menjadi 2 untuk mendapatkan hasil genap. Jika tidak bisa, maka akan dihasilkan angka ganjil. Tipe boolean yang akan digunakan untuk menampung kondisi tersebut, apakah dalam kondisi benar atau salah. Lebih jelasnya saat mempelajari sebuah kondisi percabangan dalam program seperti if. Ini merupakan definisi dari boolean tersebut ya guys, dan contohnya dan penjelasan kurang lebihnya seperti itu tentang boolean. Lalu kita masuk ke fungsi boolean. Untuk pengambilan keputusan, boolean menentukan path mana yang akan diikuti program berdasarkan kondisi yang bernilai true atau false. Operasi logika, boolean memungkinkan operasi logika seperti AND atau simbolnya NN, dan OR atau simbolnya 1, dan NOT atau simbolnya tanda seru. Operasi ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi boolean. Untuk pengujian kondisi, biasanya programmer menguji apakah suatu kondisi sudah terpenuhi atau tidak. Pengendalian program flow, pengendalian loop atau iterasi loop, while atau for biasanya menggunakan kondisi boolean. Mengapa? Untuk menentukan kapan loop harus berhenti. Representasi status, selanjutnya boolean mempresentasikan status on atau off, atau fa atau tidak, atau aktif atau tidak aktif. Kita masuk ke flowchart. Flowchart adalah diagram atau bagian alur yang menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan urutan langkah, keputusan, dan alur dari suatu proses atau suatu prosedur. Ini merupakan definisi singkat dari flowchart. Lalu kita masuk ke fungsinya. Visualisasi proses menggambarkan secara visual langkah-langkah yang harus dilalui dalam suatu proses. Lalu yang kedua ada mempermudah pemahaman. Jadi untuk membuat proses yang kompleks menjadi lebih jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Membantu identifikasi masalah, membantu menemukan kesalahan atau kekurangan dalam suatu sistem atau proses. Lalu yang keempat ada alat komunikasi, menjadi alat komunikasi yang efektif antara anggota tim dalam proyek karena dapat mengurangi risiko dalam salah penafsiran. Lalu yang terakhir ada merencanakan dan menganalisis, digunakan dalam perancangan analisis dan optimasi alur kerja. Di sini ada contoh flowchart. Ya ini salah satu contoh dari flowchart ya guys. Kalian bisa lihat sendiri. Start, lalu ke power on, ke scan, improvement, generate map, dan location, plan route, vacuum on, lalu ke route, follow route, finish route, vacuum off, return boardwalk, power off, no, battery, vacuum full, lalu ke end. Lalu ada simbol pada flowchart ini sendiri, ada banyak ya guys. Dari flow direction symbol, simbolnya seperti ini, yaitu simbol ini
digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Lalu yang kedua ada terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Lalu yang ketiga ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Yang keempat, konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Nah, yang kelima ada proses simbol. Simbol ini menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol manual operation bentuknya seperti ini. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Ada simbol decision, simbol kemudian proses berdasarkan kondisi yang ada. Lalu simbol input output, simbol yang menyatakan proses input dan output tergantung dengan jenis peralatannya. Simbol manual input, simbol untuk memasukkan data secara manual online keyboard. Ada simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Simbol predefined proses, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian subprogram atau prosedur. Simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Simbol disk dan online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Simbol magnetic dan tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Ya, kita masuk ke scratch ya kali ini untuk memperhatikan materi yang saya bawakan tadi. Sebelumnya program sudah dibikin, jadi saya akan menjelaskan tentang temperatur. Untuk membuat program ini kalian memasukkan panel-panel yang ada di sini. Jadi jika temperatur pada angka 26,7 atau 20,0 lebih dari 20,0, maka program akan menyatakan bahwa ini oke. Tapi jika nilainya kurang dari 20,0 atau lebih dari 26,7, maka program mengatakan harus menyalakan atau turn the heater on. Lalu yang di bawah, temperatur ini kan lebih dari 19,9 dan temperatur ini kurang dari 25,1, maka itu dikatakan bahwa dari program itu adalah oke. Tapi jika angka ini kurang dari 19,9 dan temperatur ini lebih dari 25,1, maka program akan mengatakan turn the color on atau nyalakan itu. Ya, kurang lebih seperti ini ya untuk di scratch-nya. Jika penjelasan saya kurang jelas, mohon maaf karena saya juga sedang belajar juga. Ya guys, kita sekarang lanjut ke Python ya. Untuk yang tadi kan udah di scratch. Kalau yang materi yang temperatur, sekarang kita coba di Python. Sebenarnya program sudah dibikin, jadi saya akan menjelaskan tentang, kalau di sini kan tulisannya if kurang dari 20, maka kondisinya menyatakan bahwa turun the heater on. Terus jika lebih dari 20 dan temperaturnya kurang dari 25, maka outputnya itu akan menyatakan oke. Else itu jika tidak sesuai lah dengan ininya, maka outputnya itu mengatakan turn the color on. Kurang dari 20, turn the heater on. Temperaturnya jika lebih dari angka 20 dan temperatur jika angkanya kurang dari 25, maka output akan oke. Ya, ini temperaturnya 20, jadi kita coba run ya. Ya, sesuai ya guys, outputnya pasti selalu akan menyatakan oke dari ini. Ya, kurang lebih seperti itu ya guys untuk di Pythonnya. Untuk temperatur, kondisi if, else, dan else, mohon maaf jika penjelasan saya kurang. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan tentang yang program yang sudah bikin ini. Di sini ada where do you want to drive, ada South Africa, Mexico, India, dan French, Prancis. Lalu pada kondisi ini
South Africa, jika jika kamu lebih dari umur 16 tahun, maka jawabannya adalah kamu boleh mengendarai. Lalu jika di Meksiko ini lebih dari 17 tahun usianya, maka boleh juga, program akan menyatakan boleh you can drive. Lalu jika usia lebih dari 15 tahun, maka program menyatakan bahwa boleh mengendarai tapi di atas persetujuan orang tua. Jika usia lebih dari 14 tahun, boleh mengendarai tapi didampingi orang tua. Kan jawab seperti itu ya guys. Lalu kita masuk ke India. Negara India ini program menyatakan bahwa jika umur 17 tahun akan mengatakan boleh mengendarai, you can drive. Di Prancis umur lebih dari 17 tahun menyatakan boleh juga, you can drive, boleh mengendarai. Dan jika di umur lebih dari 14 tahun boleh mengendarai tapi dampingi orang tua, atau menyatakan tidak boleh mengendarai. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu untuk di South Africa, Meksiko, India, dan France. Lalu kita coba ya guys, kita run. Kan di sini bertanya where do you want to drive, kita coba isi South Africa. South Africa. How old are you, kita coba isi 16. Nah jawabannya you can drive. Bener ya guys, berarti guys kita coba ke India. How old are you, kita coba isi di umur 17. You can drive. Ya berarti benar ya guys jawabannya. Kita coba lagi run di France. Kita coba isi di umur 14. You can drive. Ya berarti benar ya guys dari program ini. Ini kurang lebih penjelasan di Scratch pada pembahasan kali ini seperti itu guys. Maaf juga kalau belum terlalu jelas karena saya juga di sini masih belajar. Kelanjutan dari yang tadi, kalau tadi Scratch tentang, jadi di Python ini terdapat variabelnya yang dimana variabelnya itu adalah country ini guys. Lalu semuanya dan else ini jika semua baris kata yang di awal sampai akhir ini tidak memenuhi syarat seperti negaranya kan ada South Africa, Meksiko, India, France. Tapi jika menulisnya salah maka else-nya yang akan menyatakan. Lalu saya menjelaskan di sini di South Africa di variable country pada South Africa ini pada usia 17 tahun, lebih dari 17 tahun, maka program menyatakan bahwa kamu boleh nyetir, you can drive. Tapi di Meksiko, jika kamu lebih dari 18 tahun, baru kamu boleh nyetir, you can drive. Program menyatakan seperti itu. Jika di usia 16 tahun, kamu boleh mengendarai, tetapi dengan persetujuan orang tua. Di lebih dari 15 tahun, kamu boleh mengendarai dengan pendampingan dari orang tua. Dan ini jika kurang dari 15 tahun umurnya, kamu tidak boleh mengendarai. Artinya you can drive. Program menyatakan seperti itu. Lalu kita lanjut ke India ya guys. Jika 18 tahun lebih dari 18 tahun ini kamu boleh mengendarai, you can drive, maka menyatakan seperti itu. Maka jika kurang dari 18 tahun kamu tidak boleh mengendarai atau you can drive. Lalu di country France ini di Prancis, jika usiamu lebih dari 18 tahun maka kamu boleh mengendarai, you can drive. Lalu jika di lebih dari 15 tahun kamu boleh mengendarai dengan persetujuan. Lalu jika kurang lebih dari 15 tahun kamu tidak boleh mengendarai.
atau you can drive. Ya, ini kurang lebih seperti ini dari 4 negara ini. Nah, pada else ini yang seperti saya tadi bilang bahwa kalau kalian menyatakannya salah atau ada menyebutkan negara lain lah seperti apa selain South Africa, Meksiko, Indonesia, France, maka else akan tidak mendetek. Seperti itu ya guys untuk di Python. Mohon maaf jika ada penjelasan yang saya kurang karena saya juga sama-sama belajar.